Oke, hai Hai Dian. Apa Kak, kabar? alhamdulillah baik. Dian Nur Siati Heeh, namanya. iya Nur Sehat. Umur berapa sekarang? 22. Jadi kamu itu berapa bersaudara? 3. Tiga bersaudara, yang Iya, adik atau kakak? kakak. Dian anak terakhir. Anak terakhir. Boleh tahu, ini ada orang tuanya ya? Hai. Mm-mm. Boleh tahu pekerjaan orang tua apa? Kalau bapak supir angkutan umum, supir angkot. Udah Tapi berapa sekarang lama? dari Dian kecil ya berarti. Dari awal nikah sama mama katanya udah bawa angkot sih. Tapi sekarang udah enggak Kak. Sekarang udah enggak, kenapa? Kan pandemi. Iya, terus Jadi beralih ngapain? jadi tukang urut kadang. Atau enggak kuli bangunan gitu. Oh, bangga nggak sama ayah kamu? Luar biasa bangga. Kenapa? Dari kecil tuh nggak pernah ngebiarin anaknya sendirian. Dia tuh madrasah aja ya, kan madrasah nih jalanannya kalau hujan banjir ya. Mm-mm. Dia gendong loh, Gendong? gendong loh. Semua, bukan cuma dia ya. Ketiga anaknya tuh sama dia digituin. Luar Bangga biasa ya, ya, luar biasa. luar biasa sih. Bangga banget ya. Luar biasa bangga, Kalau sama ibu, bangga. Paling sabar, paling sabar. motivasi hidup buat ketiga anak dia. Contoh hidup yang, kalau misalnya kamu contoh hidup, ibu. Ibu, untuk Kenapa? kerja keras sama bapak. Ini boleh dibuka aja? Iya, gak kelihatan. Insya Allah aman ya. Iya, Rumah kamu di mana? Kedung Waringin, Pebayuran, Pebayuran. perbatasan Karawang Bekasi. Oh, Karawang. Ya, Lumayan lah tapi itu. domisili Bekasi. Iya, Bekasi ya. Kenapa tiba-tiba pengen banget ikut beasiswa di Tokyo ya, Meiho? Taiwan. Taiwan, sorry. Taiwan Meiho namanya. Iya. Kenapa? Awalnya Ini nggak bisa kepikiran. diminum ya? Oh iya Kak. Hah, kenapa? Awalnya nggak kepikiran. Nggak kepikiran sama sekali mau kuliah. Nggak percaya diri. Terus tiba-tiba frustasi, sempet nyari kerja. Karena kan tahu sendiri ya, notabene di Indonesia cari kerja harus pakai tinggi badan. Mm-mm. Dia kan cuma 148, nggak sampai 150. Akhirnya karena frustasi, terus kendaraan buat nyari kerja juga nggak ada. Mm-mm. Akhirnya kerja di perpustakaan. Tapi memang sebelumnya udah kerja di perpustakaan sambil sekolah. Mm-mm. Biar nggak bayaran, kan dia swasta. Mm-mm. Iya. Terus ditawarin tuh sama kepala sekolah. Katanya, kamu mau ke yang ke Jepang atau yang ke Taiwan? Awalnya sempat ikut yang ke Jepang. Tapi karena kendala biaya, terus dia bilang jaminannya sertifikat rumah, oh berat dong. Kalau nggak betah nanti rumah saya hilang. Gitu, makanya ya udahlah ya ke Taiwan aja. Ikutlah seleksi. Itu juga dites lagi. Banyak tuh awalnya. Terus yang lolos 12 orang. 12 dari berapa orang? Dari banyak kayak ratusan, 200. Pertama pas dapet itu perasaannya, aduh, gue berangkat atau enggak ya? Itu sempat ada nggak jadi tuh. Kenapa? Kan ada isu-isu. Kan awalnya pelatihan di Cirebon. Terus dipindahin ke Bandung. Terus ada isu-isu nggak bisa berangkat karena dokumen di tetonya ditahan dan lain sebagainya. Akhirnya, waduh, deg-degan sempet. Itu aja nama paling bawah Kak Bayu. Paling bawah, Paling bawah. nama kamu Iya, itu kayak abah lagi tidur terus kayak, duh gak ada sinyal, bah namanya udah nggak ada. Itu abah bilang, ya ampun ntar gue kenal lagi nih kata abah. Kan nama nggak ada, paling bawah. Wah, alhamdulillah seneng banget. Ibu gimana pas denger? Ibu lagi nggak ada di rumah, lagi ada di acara keluarga. Abis itu lari sejadi-jadinya, lari nyamperin mama. Terus ya karena spontan dong ya kan, mama ada yang lulus gitu. Terus dia juga lagi ngiris bawang, tiba-tiba langsung ditaruh lulus ya. Terus gimana pas ada perasaan ini berangkat atau enggak ya, bisa atau enggak ya, karena masalah bahasa pasti juga ada, bener? Iya. Masalah maaf ya, keuangan Biaya. pasti ada. Itu kamu, dan pasti semua orang juga berpikiran ya ini anak apa sih mimpinya kok kejauhan gitu ya. Terus kamu gimana waktu itu? Sempat ada apa problem sama cerita ke pihak sekolah kan bahwasanya harus bayar uang awal sekian juta. Sedangkan dari kita 12 orang ini ada juga orang yang mampu dan ada yang nggak mampu, maaf kayak gitu kan. Terus akhirnya kita yang memang basic gak punya duit sama sekali, rempungan tuh waktu itu Kak. Gimana caranya biar kita masih tetap bisa berangkat. Akhirnya ngerayu ke pihak yayasan sekolah, kan swasta ya. Ngerayu, terus kata pihak sekolah awalnya cuma bisa bantu setengah. Terus bingung tuh setengah lagi jadi dari mana. Akhirnya sampai bilang, udahlah nggak usah jadi aja. Sempet tuh kayak gitu.
Itu udah pasrah aja ya. Tapi kan itu kesempatan yang gede banget. Pasrah banget. Pas waktu itu gimana? Ya tapi kan udah nggak tahu lagi gitu kan. Terus kayak, mah gimana, Bapak Haji cuman bisa bantu setengah doang. Kata mama, ya udah ya terserah gitu kan. Akhirnya nggak nyerah sampai situ dong. Dian juga sama teman dia nih sama, dia juga udah nggak ada ayah kan. Kita bingung tuh berdua. Akhirnya kita ke sekolah, kita pengajuan, Bu, saya bisa bertanggung jawab bahwasanya akan melunasi dalam sekian tahun gitu kan. Ketika kita sampai sana kan ada magang kerja juga. Butuh berapa waktu itu? 15 tahun angkatan Dian. 15 juta. Tapi makin tahun makin naik. Sekarang udah 30. Dan kamu percaya waktu itu ya. Insya Allah ganti ya. Kalau dibilang nekat, nekat Dian. Padahal kan kita belum tahu ya di Taiwan itu kira-kira bisa kerja atau enggak, bisa bayar atau enggak. Terus? Akhirnya tanda tangan untuk 1 tahun waktu itu. Cuman agak molor dari 1 tahun Dian melunasinya gara-gara banyak kendala dan lain sebagainya. Yang berangkat akhirnya semua pakai kamu aja? Cuman 12 orang dari ratusan yang daftar. Yang dari sekolah Dian. Yang diterima kan 12? Yang Semuanya berangkat? berangkat alhamdulillah, yang di Bina Karya ya. Yang hampir nggak berangkat tuh kamu sebenarnya dari semua apa? Banyak. Sampai Karena ada yang banyak yang nggak mampu juga. ada yang gagal dari tes kesehatannya juga. Terus ada yang gagal dari perekonomian. Tuh. Kamu bilang tuh waktu itu ya 15 juta deh saya ganti Itu nekat. sampai datang ke sekolah kan kayak, Pak Haji mohon lah gitu ditambahin lagi. Dia mah udah bingung banget nih, nggak ada gitu. Terus kata Pak Haji, oh bisa Neng tapi cuma setengah. Coba kalian pertimbangin lagi, Bapak juga nggak bisa bantu banyak gitu. Terus kayak, oh ya udah, dia cepet pulang tuh karena nggak mungkin kan maksa pada saat itu. Terus nanya negosiasi sama mama. Awalnya mau jual motor, kayak masa motor mau dijual satu-satunya gitu. Ya udahlah karena dia nggak tega, udah nggak usah maksain gitu. Terus rempungan baik banget yang punya yayasannya. Kalau bisa Dian bilang makasih nih sama SMK Dian, Lagi nonton. SMK Bina Karya khusus Bapak Haji Warta, makasih banyak udah jadi jembatan buat Dian. Dian kan nggak bisa masuk negeri. Dian jujur, Dian baru bongkar rahasia di sini. Dian nggak bisa masuk negeri karena nggak mau ngebebanin orang tua buat beli laptop itu. Makanya Dian mutusin buat sekolah di swasta. Akhirnya kamu berangkat. 15 juta cukup gak? Di sana kan kita nggak langsung kerja. Ada sempet waktu itu pinjem uang ke kakaknya kakak ipar yang kerja jadi TKI di sana. Sempet tuh di awal dia nggak bisa ngehubungin orang tua karena nggak ada internet kan. Begitu ngehubungin di bulan pertama itu juga dia bilang wah kayaknya nggak bisa, dia nggak kuat dan lain sebagainya. Mama juga udah pulang aja gitu. Itu pas udah berapa bulan bilang gitu? 1 bulan, baru 1 bulan sampai. Kan itu nggak langsung dianterin ke universitas. Terus dapat kabar bahwasanya mama juga nggak bisa bangun kan 3 bulan waktu itu. Iya, karena Dian homesick, mama juga kaget mungkin ditinggalin. Tuh akhirnya, tapi dari abah, ayo tetaplah maju, tanggung gitu kan. Duit ini itu. Terus Dian bebannya harus ngelunasin hutang ke yayasan sekolahan yang tadi minjem 15 itu. Kalau Dian pulang, Dian bingung dong, bayarnya pakai apa? Iya. Setelah itu uangnya gimana? Dapat gaji dari magang tadi. Nah ini nih yang menarik. Magang pertama ini kan di hotel Kak. Jadi housekeeping. Di hotel mah asramanya gratis. Ya kan. Terus makannya ada catering juga di sana. Jadi kita nih berempat yang housekeeping, yang 2 jadi tukang cuci piring, kita berempat housekeeping selalu bawa tempat nasi. Jadi makan nih dapat sekali doang. Tapi kan nasi bebas ngambil. Jadi kita tengok kanan kiri, ngambil nasinya di situ. Kalau ditanya kenapa ngambil nasinya di situ, nggak apa-apa gitu. Soalnya pengen ngambil nasi di sini, makannya di sini. Padahal sisanya dibawa pulang buat makan malam. Sesusah itu? Awalnya. Saya mau nanya 15 juta itu dibayarnya kapan? Waktu tahun awal. Udah dicicil. Oh dari tahun awal. Dari awal tahun Dian Jadi kerja ketika udah punya dicicil. gaji, cicil tuh. 1 bulan waktu itu cicil 1 juta tuh. Sampai 1,5 tahun. 1,5 tahun ya? Kamu udah pulang, kamu udah bayar juga.
kamu tuh berarti pulang ke Jakarta itu tahun berapa dan bulan apa? Waktu 2019 bulan Juli. Masihkah ada orang yang mencibir kamu? Masih. Disangka gagal itu. Dia kan pulang. Terus banyak tuh yang nanya mama. Katanya 4 tahun. Udah 2 tahun udah pulang. Oh yang pas pertama itu. Orang tuh masih aja ya cari-cari gitu. Terus habis itu kamu mandangnya gimana? Ya kita kan pulang buat refreshing pikiran. Jadi yang usah dipikirin lah. Gitu. Terus tutup pintu aja, udah tutup telinga. Pengennya emang ngapain? Pengennya pengen kerja. Dia kerja apa? Dian enggak. Cita-citanya apa? Dian cita-cita guru tari. Pengen banget nerusin nari. Cita-citanya emang mau Jadi guru. jadi guru. Jadi tenaga pendidik. Pas sudah pulang? Itu kan pulang liburan doang. Jadi di rumah doang. Yang pas tahun 2019 itu. Pas sudah selesai kuliah lah, udah lulus. Oh belum, itu 2019 belum lulus. Ini baru lulus sekarang. Oh ya ampun maaf, berarti tahun 2021 ini? Iya, ini Bulan baru apa? lulus. Bulan Juli ini, tanggal 1 kemarin. Makanya ada heboh di berita-berita Iya, ketika itu. kamu balasnya dengan lulus nih gue gitu. Waktu itu ada orang yang ngomong begini sama gue. Anak supir angkot aja mimpinya ketinggian pengen kuliah luar negeri. Alah bu, paling banter juga dia di sono jadi pembantu. Cuma emaknya malu makanya bilang program kuliah begitu. Sabarin aja. Pas videonya itu keluar jadi gimana? Reaksi orang-orang gimana? Kan itu udah menang tuh kamu. Pro kontra dong. Gimana pro kontranya? Ya yang sepemikiran mah ngomongnya itu ya ekspresi spontan biasa. Mereka ada yang mengapresiasi secara positif, ada juga yang mengapresiasi secara lulus doang, songong banget bahasanya dan lain sebagainya. Dan salahnya di situ dia pakai bahasa logat Betawi kan, logat daerah. Kan banyak orang yang notabene menyalahkan bahasa tersebut, bahwasanya itu adalah kesombongan dan lain-lain. Terus ada orang yang bilang, oh ini berarti lulusnya karena balas dendam dari omongan si tetangga tadi, bukan buat ilmu. Wah salah. Berarti Juli kemarin baru lulus, sekarang belum ada kerja, Lagi nunggu PPKN buat penyetaran ijazah. penyetaraan ijazah, habis itu baru mulai. Mulai planning yang udah dipikirin. Sholatnya rajin gak nih? Iya, Gak mau bilang lah. jangan. Insya Allah. Insya Allah. Itu padahal udah diterima kerja di Taiwan sebelum pulang. Terus? Tapi karena beberapa kendala terus sempat ketipu juga. Terus pengurusan dokumen Apa kendalanya? Ditipu kenapa? ditipu duit. Sama siapa? Adalah. Yang maksudnya mau masuk kerja gitu kan. Terus kan harus ada uang kan. Agensi-agensi kayak gitu. Ya sempat ketipu juga. Berapa? Lumayan lah. Lumayan. Tabungan selama 4 tahun tuh. Ada lah. Habis. Ya setengah lah Pak. Waktu itu perasaannya gimana? Mama bilang ya udahlah la haula, kita serahin aja sama yang kuasa, pulang dulu, bismillah, itu kan. Gak menyangka pas pulang di kuarantin di Wisma, tiba-tiba viral video yang tadi. Mental sih kena, kaget. Bukan seneng sebenarnya Kak, lebih ketakut. Orang tua bahkan lebih down dia. Kayak aduh jangan deh, stasiun TV juga kalau bisa jangan deh. Cuman kan makin kita bersembunyi orang makin mencari. Makin nyari-nyari kesalahan. Gitu. Makanya kemarin sempat nerima acara TV dengan tujuan buat klarifikasi bahwasanya tidak ada maksud apapun dalam pembuatan video tersebut. Karena juga insya Allah banyak yang nonton. Tadi udah tersampaikan ya. Kamu yakin dapat kerjaannya kapan? Insya Allah yakin mungkin Agustus September ya. Kalau enggak pun sempat ngomong gini sih. Nggak tahu ya, dia sayang sama orang tua sebenarnya, pengen barengan. Cuman karena keadaan lingkungan yang kurang mendukung, kayaknya nanya lagi nih sama orang tua kira-kira kalau keluar lagi boleh atau enggak. Terus orang tua bilang apa? Pasrah sih, terserah gitu. Ya mungkin nanti mau nyari channel entah keluar lagi mungkin kerja di luar. Kenapa mau kerja di luar lagi? Lelah sama lingkungannya.
lelah sama lingkungannya. Kamunya diapain emang? Hmm? Diapain? Eh, Soal tinggi badan tuh udah bener-bener jadi problem banget Kak. Terus? Iya, terus ke kalau nyari kerja di rumah nih, ya kan, kendaraannya terbatas. Itu kan motor empok juga dipakai buat kerja. Kita kesana kesininya susah. Tuh, makanya kayak ya udahlah, umur juga udah 22, mending keluar lagi aja lah gitu. Kerja di sini nggak dihitung tinggi badan? Karena kalau perusahaan-perusahaan kayak gitu. Ini perusahaan. Dia nangis loh awal tanda tangan, gak mau di awal. Karena itu kan, dia bilang tolong tanda tangan. Ini Neng udah nyari kerja, Mm-mm. gak dapet. Mm-mm. Kalau ikut temen terus, nyari kerjanya malu. Kadang kan orang juga gak selalu bisa jemput kita di rumah. Mm-mm. Tuh kan, dilihat dari kakak-kakak juga sibuk gak bisa bantu kita. Ikhlasin ya. Tanggung jawab gak nanti kamu di sana gini. Tanggung jawab. Bismillah. Kalau mama percaya, ya Dian bakal tanggung jawab gitu. Akhirnya dia tanda tangan tuh terakhir. Kalau abah mah dari pertama juga, udah bungsu bisa tanda tangan gitu. Bahwasanya dia udah percaya kan dari awal Dian tuh bisa gitu. Ayah kamu di mana sekarang? Ada di rumah. Mau ngomong apa sama ayah? Buat abah ya. Pakai bahasa Sunda boleh? Boleh tuh. Atur nuhun. Terima kasih sudah menjadi ayah yang baik, bertanggung jawab, luar biasa buat anak-anaknya. Ketiga Sri Kandinya sekarang udah gede. Pernah kan kita ngomong bercanda, kapan dia pakai toga-togaan gitu. Ini Neng udah punya toga beneran. Ntar Neng pakein ke abah, ntar kita foto bareng. Ntar abah yang pakai toganya. Karena pada dasarnya Neng nuntut ilmu, kalau bukan dari dukungan orang tua, Neng gak akan bisa sampai ke Taiwan. Makasih, tiap pagi udah mau dibangunin buat nganter sekolah. Gak boleh tuh, Dian pernah naik angkot setiap berangkat sekolah. Terus abang ngomong, karena kan dia ngelewatin SMK lain yang notaben, ya tahulah SMK antar SMK gitu. Itu tuh pasti selalu tiap pagi dia yang nganterin. Pakai motor setia, motor Supra kita ya, yang susah banget buat di starter. Itu tuh udah susah banget motornya buat di starter kalau udah telat. Aduh. Tapi sabar dia orangnya, bisa, bungsu bisa gitu. Dia mah nggak pernah nyerah orangnya Kak. Dia berhenti di jadi tukang supir, wah keahlian dia banyak. Jadi tukang urut bisa, mau dia untuk kuli bangunan gitu kecil-kecil doang, mau belajar dia, bisa. Montir paham dia. Abah aja bisa kerja apa aja. Masa saya yang masih muda nggak mau ngikutin jejak dia? Itu pas pertama kali datang ke Taiwan, nangis jadi-jadinya yang dipikiran cuma satu. Apa? Ternyata nyari duit susah. Susah banget emang. Nyari duit susah. Ibu, anak yang pintar. Makasih. Insya Allah bisa jadi orang hebat ini. Amin. Mau kerja di sini nggak? Oh, abang mah bercanda kali ya. Saya nggak bohong. Mau kerja di sini atau enggak? Kakak bisa percaya sama dia atau enggak? Percaya. Kalau kakak bisa percaya sama dia bisa percaya ke kakak. Karena pada dasarnya kerjasama yang baik adalah kerjasama dengan orang yang saling percaya dan bisa bertanggung jawab. Saya itu dari cara kamu melihat saya, dari cara kamu bicara sama saya, kamu itu punya ketegasan yang bagus sama berani ya. Dan beraninya juga tidak berlebihan, di porsinya bagus. Orang yang kerja sama saya tuh yang sebenarnya harusnya tuh tahu dulu dia itu bener ya. Gue bener kok, nggak takut apa-apa. Jadi nggak ada yang perlu takut tuh ngomong sama saya. Tapi terkadang orang tuh takut ngomong sama saya juga bingung.
Nah apa sih ini orang? Nah apa sih? Tapi kalau kamu dari awal, padahal kita nggak pernah ketemu. Kamu percaya dirinya bagus banget sih. Tinggal saya, memang ada satu posisi yang saya cari banget, nah ini susah banget. Nanti saya akan kasih tahu setelah ini ya, kita nggak perlu. Di sini saya bilang tidak ada tinggi badan. Barakallah. Asal jangan 110 meter juga. 148 oke lah. Kalau emang kau mau, habis ini nanti ketemu sama saya. Ya. Ibu mau ibu boleh nggak kerja sini? Ibunya nangis juga. Insya Allah ya. Nanti Bismillah. kamu sholat, kamu minta yang terbaik ya. Saya kalau percaya banget. Tergantung kamunya ya. Semua tergantung kamu. Dari sini aja yang nonton sudah bisa kita mengalahkan omongan orang-orangnya. Mereka sudah melihat nih, kamu sudah di posisi bareng sama saya. Gak perlu ada dendam, gak perlu ada apa, maafin aja. Enggak. Ya. Nggak pernah punya dendam sama sekali. Udah gak perlu lagi ada pikiran mau kemana-mana, deket sama orang tua aja lebih enak. Karena kasihan orang tua udah lama banget. Iya, 4 tahun ya. jadi diri sendiri, jangan berlebihan, jangan kekurangan apa adanya kayak sekarang aja. Ini baru awalan ya. Nanti saya akan lihat perkembangan kamu. Bisa akan menjadi sangat hebat sekali. Ya, karena dia punya cita-cita sangat tinggi sekali sih. Kerja kerasnya juga gila sih. Saya cuman pengen, orang sukses itu orang yang punya keyakinan yang tinggi, orang yang kerja keras, orang yang tidak mau mengecewakan orang lain. Dan ketika dia dicemoohkan, dia buktikan dengan prestasi. Ya, ada semua di kamu, ada semua. Tinggal kamu yang nanti gimana ya. Barakallah. Kita nggak pernah ngerencanain ya ketemu ya. Nggak pernah. Sekali lagi jangan lupain sholat ya. Itu doang sih kuncinya. Setelah itu ya kerja keras saja. Oke, terima kasih udah datang, nanti kita ketemu di bawah ya. Oke bosku, selesai sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Assalamualaikum.